Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia? Teman-teman, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sudah paham, teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu organ pencernaan pada manusia ada berapa? Iya betul, jawabannya ada 6. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, teman-teman, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya ada lambung. Teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian proses yang kelima dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap.
Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Pencernaan tambahan yang meliputi hati, empedu, dan pankreas. Nah, ini adalah gambar hati, empedu, dan pankreas. Hati ini, lihat yang bacaan liver, itu adalah hati, atau bahasa anatominya adalah hepar. Yang berwarna hijau, ada tulisan gallbladder, itu adalah kantung empedu. Lalu, pankreas, lihat ada tulisan pankreas, itu adalah pankreas. Dan ketiga ini adalah organ pencernaan tambahan yang membantu dalam proses pencernaan. Oke, yang pertama dibahas adalah hati atau hepar. Beratnya kurang lebih 1,4 kg, yaitu pada orang dewasa. Letaknya ini terdapat di dalam rongga abdomen sebelah kanan atas, di mana hati ini dibungkus oleh kapsula glison. Dan hati ini terdiri dari dua lobus, yaitu bagian kanan dan kiri yang dipisahkan oleh ligamen falciformis. Dan setiap belahan dari hati ini memiliki saluran empedu dan kantung empedu yang berfungsi untuk menghasilkan zat keluaran dari hati. Adapun fungsi hati dari sistem pencernaan ini yaitu menghasilkan empedu, menyimpan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, E, dan K. Lalu memetabolisme urin, menyimpan darah dan melepaskan darah ke peredaran umum ketika terjadi perdarahan, melepaskan glukosa pada saat terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu yaitu suatu keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan glukosa atau kadar glukosa di dalam darah yang sangat rendah. Lalu mengubah bahan kimia atau molekul asing hormon menjadi tidak begitu toksik. Dan masih banyak fungsi yang lainnya seperti menyintesis protombin, fibrinogen, lalu dia menyimpan besi dalam bentuk ferritin. Seperti ferritin itu sejenis protein dalam tubuh yang berfungsi untuk mengikat zat besi, di mana zat ini akan dilepaskan ketika dibutuhkan oleh produksi sel darah merah. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di buku Anfis mengenai fungsi dari hati. Lalu berikutnya adalah empedu. Empedu ini menghasilkan cairan atau larutan encer yang berwarna kehijauan dan pahit yang mengandung garam empedu, kolesterol, bilirubin, elektrolit, air, dan fosfolipid, di mana zat ini sangat penting untuk mengemulsikan lemak atau memecah lemak atau menyederhanakan lemak dan untuk meningkatkan absorpsi lemak atau meningkatkan penyerapan lemak, di mana zat empedu ini dihasilkan dari perombakan sel darah merah yang telah rusak atau telah mati, dan setiap hari tubuh kita akan menghasilkan 700 sampai 1200 ml. Nah, pada saat empedu ini tidak dibutuhkan, di sini terdapat sphincter namanya sphincter Oddi, dan fungsinya akan menutup dan membuka. Jika memang tidak dibutuhkan zat empedunya, maka sphincter Oddi ini akan menutup dan empedu akan mengalir balik lagi ke dalam kantung empedu. Adapun fungsi empedu ini fungsinya untuk mengemulsikan lemak atau mencerna lemak di usus halus. Terus membuat kolesterol dan asam lemak dapat larut sehingga mudah untuk diabsorpsi, diserap di dinding halus. Lalu dari pigmen empedunya, pigmen empedu bilirubin akan dirubah menjadi sterkobilin dalam feses dan juga urobilinogen dalam urin, di mana sterkobilin ini yang akan menyebabkan warna feses dan urin. Pankreas ini letaknya di antara lambung dan juga usus halus. Nah, pankreas merupakan organ penghasil enzim yang utama pada sistem pencernaan. Jadi pankreas ini menghasilkan enzim, membantu dalam
proses pencernaan. Pankreas ini memiliki fungsi dan struktur yang baik secara eksokrin maupun endokrin. Endokrinnya, kelenjar endokrinnya nanti akan menghasilkan hormon insulin, sedangkan eksokrinnya akan menghasilkan getah pankreas yang melalui duktur pankreas dan nanti akan berakhir di duodenum, di mana getah pankreas ini pH-nya ini adalah 8, yaitu basa, bersifat basa, dan getah pankreas ini akan berfungsi untuk menetralisasi kimus. Kimus ini adalah makanan yang sudah dihaluskan, disebut dengan kimus. Getah pankreas ini berfungsi menghasilkan enzim. Untuk lebih mudahnya kita buat singkatan seperti PLTA. P-nya ini pankreas, LTA-nya ini enzim. Apa aja LTA-nya? L-nya ini lipase, yaitu berperan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu T-nya ini adalah tripsin, di mana dihasilkan oleh enterogenase, di mana fungsinya ini yaitu untuk memecah protein menjadi polipeptida dan dipeptida. Lalu A-nya adalah amilase, amilase pankreatik. Kenapa ada pankreatiknya? Karena dihasilkan di pankreas, maka disebut amilase pankreatik, yaitu fungsinya mengubah polisakarida yang dapat dicerna menjadi monosakarida. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari amilum atau zat pati polisakarida disederhanakan lagi menjadi monosakarida. Poli itu kan banyak, nah mono itu satu. Dan ini adalah bentuk sederhana dari glukosa. Jadi enzim apa yang dihasilkan di pankreas? Ingat PLTA. P-nya ini pankreas, L-nya lipase, T-nya tripsin, A-nya amilase.